Nama gue Dana. Kejadian ini di waktu gue masih kelas 2 STM. Gue punya teman bernama Ardi, Bagus, Glory, Titing, Pungki, dan Jihan. Pada saat itu, sekitar jam 2 siang, Jihan mengajak kita semua berkunjung di salah satu mall daerah kota Bekasi untuk mengisi waktu libur akhir semester. Kami berangkat dari tempat kita regroup atau titik kumpul menuju mall itu sekitar 1 jam perjalanan. Sampai di lokasi sekitar jam 3 sore. Kami semua parkir motor di seberang mall tersebut dan masuk ke dalam mall itu. Kami berkeliling. Di dalam mall hanya sekedar melihat-lihat di semua toko-toko yang ada di dalam mall. Pada saat kami masuk di toko perkakas, Pungki penasaran dengan alat semacam teko tapi mengeluarkan asap. Kami semua tidak ada yang tahu nama alat itu. Saking fokusnya Pungki melihat alat itu, kami semua ingin mengerjainya dengan meninggalkan Pungki secara diam-diam. Kami semua senang, tertawa-tawa hingga perut kami semua lapar. Kebetulan Jihan ingin mentraktir kami semua di salah satu resto makanan cepat saji yang ada di dalam mall itu. Sampai lupa dengan keberadaan Pungki. Setelah kami puas dan kenyang makan di sana, kami bergegas balik ke tempat di mana Pungki ditinggalkan. Sampai di tempat tersebut, Pungki tidak ada. Kami mencoba kirim SMS, tidak ada balasan. Dan akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke tempat parkir motor kami. Setelah kami sampai di tempat parkiran, Pungki sudah berada di sana sedang rebahan di atas motor miliknya, menunggu kami. Tepat jam 5 sore, Jihan ingin pulang ke rumahnya yang lain, yang berada di daerah Jakarta Barat. Kami semua khawatir dengan Jihan kalau pergi ke sana sendirian. Akhirnya kami mencoba berinisiatif mengantarkan Jihan ke Jakarta Barat. 5 jam perjalanan kami dari kota Bekasi ke lokasi rumah Jihan yang berada di Jakarta Barat. Karena tidak ada yang tahu rute perjalanan, termasuk Jihannya sendiri, bahkan sampai nyasar berkali-kali. Sekitar jam 10 malam, kami tiba di lokasi dan Jihan membawa kami semua di tempat usaha konveksinya yang tidak jauh dari rumahnya. Konveksinya itu berukuran sekitar 3x4 meter dan 2 lantai. Temboknya seperti rumah kontrakan yang tidak terurus. Terlihat garis-garis retakan yang sangat banyak. Lantai 1 tempat karyawannya produksi, di sana ada beberapa mesin jahit dan mesin bordir. Dan di lantai 2 tempat singgah atau beristirahat. Kami semua diajak ke lantai 2 dan di sana kami meregangkan otot-otot dan badan yang sangat lelah karena perjalanan yang cukup lama. Baru beberapa menit, Bagus meminta pulang dan kami semua mengeluh tidak sanggup melakukan perjalanan pulang karena kondisi badan yang sangat lelah. Mau tidak mau, kita harus beristirahat dulu agar bisa pulang dengan selamat. Jam 11 malam, kami semua sibuk berusaha meminta izin dengan orang tua kami agar diperbolehkan pulang esok hari. Yang pertama Bagus menelpon ibunya meminta izin, tetapi ibunya Bagus malah menyangkanya Bagus tertangkap polisi. Bagus berusaha menjelaskan, akhirnya ibunya percaya dengan Bagus. Bagus merasa lega karena sudah mendapatkan izin dari ibunya. Lalu gue, Titing, Ardi, dan Pungki cukup mengirimkan SMS pada orang tua masing-masing dan berhasil mendapatkan izin. Sedangkan Glory meminta tolong kepada temannya yang berada di Bekasi untuk mengabari orang tuanya Glory.
Setelah semuanya merasa lega karena mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing, kita semua mengobrol dan bercanda-canda sampai akhirnya Jihan ditelepon oleh ayahnya disuruh pulang. Lalu Jihan pergi untuk pulang. Pada saat itu, kami semua lapar dan keluar mencari makanan. Setelah kami semua makan, gue mau tidur karena badan terasa lelah. Gue baru saja memejamkan mata, terdengar suara langkah kaki di bawah. Gue masih berpikir positive thinking, dan gue kira itu salah satu dari kami yang sedang berada di bawah. Waktu tepat jam 12 malam, Glory menonton TV acara Misteri Tukul, yang pada segmen itu sedang menceritakan kisah kematian Nike Ardila. Tiba-tiba, suara benda jatuh sangat kencang terdengar dari bawah membuat kami semua kaget. Gue buka mata melihat kami semua lengkap berada di lantai 2. Spontan Ardi menyuruh Glory mematikan TV itu dan semua harus segera tidur. Tapi kami semua tidak bisa tidur dengan banyak gangguan yang ada di sana. Ardi kaget dan istighfar karena melihat sesosok perempuan berbaju putih yang berlumuran tanah merah di jendela yang berada di sampingnya. Ardi segera menutup jendela itu dengan bantal. Bagus merasa risih dengan suara-suara dengungan aneh yang hanya bisa didengarkan oleh Bagus. Suasana yang tenang di sana berubah menjadi mencekam. Semua seperti dibungkam, tidak bisa berteriak dan berbicara apapun. Glory mendengarkan suara seperti perempuan tertawa, tetapi terdengar kecil. Kiting terlihat pucat karena ketakutan melihat sosok anak kecil di tangga. Kita semua panik, tidak tahu harus berbuat apa di kondisi saat itu. Hal yang sangat gue gak pengenin terjadi, yaitu kebelet pipis. Karena kamar mandi hanya ada di bawah. Beruntungnya, Pungki mau mengantarkan gue ke bawah untuk buang air kecil. Baru setengah keluar air seni gue, suara gebrakan pintu sangat kencang membuat gue dan Pungki kaget. Pungki spontan lari ke atas karena takut dan meninggalkan gue. Gue pun terus melanjutkan buang air kecil dengan penuh rasa ketakutan. Setelah selesai, gue bergegas menyiram septic tank bekas air seni gue dan berlari naik ke atas. Begitu sampai di atas, teman-teman gue sangat ketakutan. Ada yang menutup kepalanya dengan selimut, ada yang duduk memeluk dengkul dengan muka ke bawah, ada yang di pojok menutup mukanya dengan sarung. Kami berdoa, semua doa yang kami hafal. Tiba-tiba gue melihat sosok anak dan ibu mengintip dari tangga dengan muka yang sudah tidak terbentuk muka lagi. Hari semakin larut. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Kami semua merasa malam itu sangat-sangat panjang dan berasa sangat-sangat lama berjalannya waktu. Suara demi suara terus berbunyi, mulai dari langkah kaki, suara benda jatuh, hingga tertawa dan merintih semakin jelas terdengar. Kami semua terus berdoa, hingga akhirnya azan subuh berkumandang, dan semua mendadak hilang dan suasana menjadi tenang. Akhirnya, kami semua bisa tertidur dengan nyenyak. Pagi sudah datang. Jihan datang dengan baju dan berkerudung putih membuat Bagus kaget, yang dikiranya malaikat. Semua terbangun dan menceritakan hal-hal mencekam semalam kepada Jihan. Dan Jihan ternyata tidak merasa heran, karena Jihan sudah tahu sebelumnya bahwa konveksinya itu konon katanya adalah bekas pembantaian satu keluarga.